Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi dan kondisi antara kamu dan dia. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan dianya siapa. Aku akan mencoba menarik energi kalian berdua. Jadi bagaimana kondisi dari koneksi kalian berdua antara kamu dan dia. Oh ya, ini aku buat 2 sesi ya. Ini sisi kamu, ini sisi dia. Oke, untuk kamu ada Four of Swords reverse, kemudian Six of Pentacles, ada The Moon juga. Untuk sisi dia ada Knight of Swords reverse, kemudian Ten of Swords, kemudian ada Nine of Wands. Oke, aku di sini akan mencoba dari sisi kamu dulu ya. Ini ada Four of Swords tapi reverse ya. Jadi aku lihat di sini kamu itu mendapatkan suatu ujian dari hubungan kamu dengan dia ini ya. Ya mungkin kalian di sini sudah berpisah karena aku lihat memang hubungan kalian itu penuh dengan apa namanya itu? Kecemasan ya, kecemasan, ketegangan dari hubungan, mungkin pertengkaran juga di sini yang kamu rasakan bersama pasanganmu ini gitu ya. Dan sekarang juga mungkin kalian sudah berpisah dan kamu di sini sudah aku lihat mulai dari hari ini kayaknya kamu itu udah bisa melepaskan apapun rasa sakit, rasa kecewa, rasa ketakutan, kecemasan, ketegangan, kemarahan, rasa berduka karena telah kehilangan dia, ya rasa kehilangan karena kehilangan dia gitu ya. Itu semua sudah kamu lepaskan. Ya, kamu udah ikhlaskan, kamu udah nggak peduli lagi, kamu udah pasrah. Bahkan kamu kemarin-kemarin itu sempat overthinking ya, sampai-sampai kamu berpikir kayak nggak bakalan ada seseorang atau pasangan yang bisa uh, kamu dapatkan kayak gitu. Sekarang itu udah nggak mikirin itu lagi gitu ya. Kamu sekarang itu udah siap untuk hadir lagi di kehidupan masyarakat ya. Kamu udah meninggalkan goa kamu ya, tempat pengasingan kamu ya, tempat penyendirian kamu. Kamu udah nggak lagi menyendiri, kamu udah nggak khawatir lagi, kamu udah nggak cemas lagi. Apapun yang selama ini kamu merasa kehilangan dia, kehilangan harapan untuk bisa mendapatkan hubungan romansa yang baik gitu, kamu udah nggak kepikiran lagi itu, ya. eh kamu kehilangan harapan untuk mendapatkan kebahagiaan sejati itu dalam hubungan, kamu udah nggak kepikiran itu lagi, ya. Jadi di sini kamu itu udah free, udah relax, udah membebaskan diri dari apa ya, ketegangan, dari kecemasan, dari ketakutan kamu gak bakalan punya pasangan. No, kamu udah nggak bisa, udah bisa melepas itu semua. Ya, jadi di sini kamu udah bisa move on, udah bisa ikhlas, udah bisa menerima semuanya, gitu ya. Dan Six of Pentacles di sini aku lihat memang kamu ini orang yang penuh kasih ya. Orang yang suka memberi, bahkan di sini banyak orang juga yang memberi kamu gitu ya, memberi terutama kasih sayang ya. Di sini kamu nampaknya memang orang yang ikhlas memberikan kasih sayang, kamu orang yang tulus di sini. Bahkan juga secara finansial kamu juga suka membantu ya, dan kamu juga suka dibantu oleh orang gitu. Intinya jalur rezeki kamu itu lancar ya. Dan uh, karena karena memang dari sisi kamunya tuh memang orang yang suka memberi dan menerima
gitu ya. Jadi dari sisi finansial kamu lancar, kasih sayang dari orang-orang dan itu juga lancar karena kamu juga tulus gitu, memberikan kasih sayang kamu ke orang gitu ya. Jadi balasannya itu eh, bisa kamu rasakan ya, bisa kamu dapati gitu ya. Jadi ada take and give yang kamu rasakan dan ya yang take and give yang kamu rasakan gitu ya. Oke, okay, the moon di sini. Saat kalian memiliki hubungan sama orang ini, itu sebenarnya kalian udah ngerasa kayak nggak nyaman, udah ngerasa nggak aman lagi juga ya. Hubungan kalian itu udah nggak berjalan baik dengan si dia, dengan orang ini. Ya, eh memang komunikasi di antara kamu dengan dia ini memang sulit gitu ya. Nggak ada, entah kalian memang beda jarak, eh, beda waktu, atau memang dia punya kesibukan ya, bukan hanya dia, mungkin kalian memang punya kesibukan masing-masing, sibuk kerja gitu ya. Jadi komunikasi kalian ini nggak intens. Dan juga aku melihat di sini kamu sebenarnya udah merasa tertekan ya dengan banyaknya ketidaksepakatan ataupun ketidaksepemahaman antara kamu dan dia. Ya, kamu juga di sini udah mulai nggak merasa aman dengan dia, gitu ya. Mungkin kemarin-kemarin ya, kemarin-kemarin kamu itu udah nggak ngerasa nyaman dengan dia, nggak ngerasa aman dengan dia. Eh, Walaupun kayak kelihatan kalian itu baik-baik aja, tapi kamu tuh kayak punya hubungan dengan punya hubungan dengan dia itu menyesakkan, menyesakkan, melelahkan, capek banget kamu dengan dia. Nah, kenapa seperti itu? Aku melihat di Demun ini bahwa orang ini memang mencoba untuk menipu kamu, mencoba untuk membohongi kamu. Ya, ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu dan itu enggak dia ungkapkan ke kamu. Memang orang ini tuh eh, memang memang orang ini tuh memang enggak eh, memang orang ini tuh punya niatan yang nggak baik sebenarnya sama kamu. Hanya dia nggak bisa, ya namanya orang nggak, orang yang punya niatan nggak baik, nggak mungkin kan dia menjelaskan gamblang dengan kamu gitu ya. Jadi memang dari sini insting kamu yang memang udah kuat, ada yang aneh nih dari orang ini, ada yang dia sembunyikan nih dari di kamu gitu ya. Ada yang eh, dia tutup-tutupi dari kamu. Makanya di sini cuma dari sisi kamu aja lah ya yang akhirnya berusaha keras mencoba untuk mencari tahu gitu ya, apa sebenarnya yang orang ini mau dari kamu gitu ya. Jadi kamu di sini memang bingung tapi nggak bisa bertanya sama dia. Kalaupun kamu bertanya sama dia bakalan juga nggak jujur, bakalan nggak dikasih tahu juga gitu ya. Akhirnya banyak kesalahpahaman di antara kamu dan dia, dan di sini kamu cuma bisa mengandalkan diri kamu sendiri. Kamu berupaya sendiri untuk eh, memahami niatan dari orang ini tuh apa gitu. Jadi kamu itu nggak cuma melihat dari perasaan dia aja, tapi juga kamu mencari tahu tujuan eh, orang ini ke kamu itu maunya apa, kayak gitu ya. Intinya kamu itu mencoba untuk ngikutin insting kamu, menggali niatan orang ini seperti apa. Jadi kamu bisa tahu itu ya karena insting kamu yang kuat gitu. Ada yang aneh nih dari orang ini. Ya akhirnya kamu benar-benar yang eh, mencoba untuk mengubur sikap, keyakinan ataupun konsep yang udah eh, apa ya, udah kuno gitu ya. Kayak misalkan gini, sesuai dengan kata orang-orang, kalau punya hubungan dengan hubungan ya dengan seseorang gitu, kamu harus percaya, kamu harus yakin bahwa dia gini di, dan hubungan ini tuh harus, kalau mau langgeng ya harus ada kepercayaan, harus ada eh, memberikan ruang untuk masing-masing. No, kamu udah nggak percaya lagi dengan kalimat itu, dengan prinsip orang-orang yang seperti itu. Tidak, kalau memang mau punya hubungan, kamu lebih punya prinsip sendiri. Jadi kita memang harus sama-sama ada komunikasi yang jelas kayak gitu ya.
harus ada kejujuran seperti itu. Karena aku lihat di sini kamu suka dengan kejujuran. Kamu paling benci dengan orang yang nggak jujur kayak gitu ya. Apapun itu, sekecil apapun kamu nggak suka dengan orang yang nggak jujur gitu ya. Dan jadi kamu punya prinsip lain, kamu punya stereotip lain ya. Jadi kamu nggak mengikuti arus orang-orang ya, terutama arus orang-orang zaman bahla, orang zaman dulu gitu. Kamu nggak mengikuti itu. Kamu punya prinsip sendiri, kamu punya keteguhan sendiri. Nah, itulah yang kamu jalani dalam hubungan percintaan kamu. Makanya di sini aku lihat kamu itu dihargai orang ya. Makanya di sini ada Six of Pentacles, karena kamu itu benar-benar tulus gitu ya. Memang dari hati kamu take and give ini gitu ya. Makanya kamu di sini selalu dilindungi, selalu bisa untuk menyembuhkan hatimu ya. Karena kamu di sini orang yang mengikuti apa kata hatimu. Ya, kamu punya prinsip sendiri, kamu punya keyakinan sendiri gitu ya. Dan kamu berpegang teguh pada itu. Kamu nggak pelin-pelan kayak gitu ya. Oke, kita lihat dari sisi dia ada Knight of Sword-nya reverse. Orang ini memang orang yang nggak jujur ya. Kemudian orangnya narsis banget. Uh, Orangnya itu suka memerintah ya. Orangnya itu uh, apa sih namanya itu pelin plan ya, pelin plan. Suka ngikut sana, suka ngikut sini gitu ya. Terus juga orangnya itu penuh dengan skenario ya, skenario buruk lah ya. Ya karena dia nggak jujur, banyak nggak jujurnya sama kamu, jadi dia membuat skenario untuk menutupi ketidakjujurannya itu ya. Mungkin dia entah melakukan sesuatu hal yang buruk, jadi dia takut itu ketahuan oleh kamu. Makanya di sini dia membuat skenario-skenario buruk. Orangnya juga angkuh, sombong ya. Eh, Orangnya juga nggak rasional. Bahkan di sini dia bermain trik dengan kamu, suka ngancem kamu. Eh, Kalau misalkan kamu nggak ngikutin apa mau dia akan ngancem kamu untuk meninggalkan kamu di sini gitu ya. Dan aku lihat kalau kalian berpisah tuh memang nggak dengan cara baik-baik ya. Bahkan di sini dia suka bermusuhan sama kamu ya, dendam sama kamu. Nah, kayak gitu ya. Intinya orang ini bahaya lah ya. Orang ini penuh dengan ketoksikan. Ganggu banget deh, ganggu pikiran, ganggu batin, ganggu mental ya. Orang ini nggak keren banget. Dan aku lihat di sini orang ini memang orang yang apa ya, kasar, agresif, mendominasi. Jadi kalau misalkan dia udah nggak ngerasa nyaman sama kamu, udah nggak ngerasa cocok sama kamu, dia dengan mudahnya ya udah kita putus aja. Jadi nggak ada eh, apa ya, pertahanan dari dia atau mempertahankan lebih tepatnya. Dia nggak ada dari sisi dia untuk mempertahankan hubungan ini atau memperbaiki hubungan ini, kayak gitu nggak ada. Emang orangnya toksik banget ya. Jadi eh, orang ini tuh memang orang yang sulit untuk bisa menjaga hati ya. Karena memang orangnya suka bermusuhan, pendendam, bahaya banget deh. Jadi kamu memang butuh kerja keras banget kalau misalkan kamu mau ngedapetin perhatian dari orang ini ya. Karena aku lihat juga untuk saat ini, terutama saat ini ya, terutama sehari ini, aku lihat karena Night of Sword-nya keluarnya hari ini, memang kalau misalkan kamu mau datang lagi ke dia, mau balikan atau ya ngajak dia punya hubungan lagi, aku lihat dia lagi nggak tertarik untuk menjalin suatu hubungan ya. Kalau misalkan saat ini kamu lihat dia udah ada pasangan ya, ya dia cuman menjalani aja gitu, tapi nggak pakai hati ya. Orang ini tuh ya mungkin memang dia orang takut sendirian atau takut dibilang jomblo, takut kesepian, makanya dia punya pasangan kayak gitu ya. Tapi bukan berarti karena dia mencintai pasangannya, eh, tapi sebenarnya tidak gitu ya. Dia cuman takut sendirian, takut sepi gitu. Makanya dia ngejalinin aja hubungan ini gitu, tapi ya nggak ada rasa cinta, nggak ada arah tujuan kayak gitu ya. Kemudian ada Ten of Sword ya. Jadi ya aku lihat memang kalian ini udah berpisah, kalian udah bercerai. Eh
bahkan di sini pakai kebencian lagi ya. Kalian berpisah itu pakai kebencian ya. Dan aku lihat di sini memang saat kalian memiliki hubungan itu hanya seseorang aja yang memperjuangkan hubungan ini. Yang lainnya malah kayak melengos, kayak nggak peduli, kayak nggak ada perhatiannya gitu ya. Jadi dia orang yang mencampakkan kamu ya, ya dia ini merasa bahwa dialah yang benar gitu. Jadi udah tahu dia yang salah tapi dia merasa benar. Jadi di sini dia menunjuk kamu bahwa kamulah yang salah gitu. Hubungan ini bisa hancur itu ya gara-gara kamu. Dia nunjuknya kayak gitu loh. Padahal ya kan dia yang nggak mau memperjuangkan hubungan ini ya. Dia yang membuat hubungan ini jadi retak, dia yang membuat hubungan ini hancur gitu ya. Dan bahkan di sini aku lihat juga mungkin dia yang mutusin kamu, dia yang ngajak kamu cerai duluan kayak gitu. Tapi itu juga dia malah nyalahin kamu. Hubungan ini bisa rusak kayak gini tuh gara-gara kamu kata dia. Padahal di sini kan Knight of Swords-nya di dia ya. Ya kan berarti kan dia yang rusak gitu ya. Dan di sini aku ngelihat malah sebenarnya kalian itu sama-sama mencoba untuk mencari perhatian satu sama lain ya. Cuman cara dia itu dengan cara sok jual mahal, kayak kayak nggak butuh kamu kayak gitu, nggak butuh kamu. Kalau kamu bener-bener action yang butuh perhatian dia, bener-bener action yang ke arah dia, ayo sih bener-bener yang kalau mau punya hubungan itu yang serius gitu ya, kamu ngajak dia untuk serius tapi dia kayak sok jual mahal, kayak nggak butuh kamu kayak gitu ya. Makanya di sini kayak kamu selalu dicampakkan, kamu merasa kayak sendirian gitu ya. Tapi gimana? Dia ngerasa bahwa kamu lah yang salah gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian ada Nine of Wands. Oke, sebelum dari Nine of Wands, intinya di Ten of Wands ini dia ingin berlagak seperti dialah korbannya. Dia yang mendramatisir bahwa dialah yang menjadi korban dari si kamu. Ya, makanya di sini dia nyalahin kamu karena dia ingin berlagak sebagai korban. Dia nggak mau terlihat bahwa dialah yang salah. Gitu, dia tidak mau dicap bahwa dia yang salah oleh orang-orang terdekat kalian terutama ya. Oke, Nine of Wands di sini aku lihat dia akan melakukan suatu tindakan untuk selanjutnya ya, dan ini dia rencananya pengen memperbaiki hubungan sama kamu. Berarti ini energi rekonsiliasi ya, dia akan datang lagi untuk memperbaiki hubungan ini. Akhirnya dia sadar atas koneksi hubungan ini yang begitu kuat. Dia sadar betapa butuhnya dia ke kamu gitu ya, butuhnya hadir kamu di hidup dia. Jadi di sini dia udah paham ternyata kalau mau punya hubungan yang berkomitmen, yang serius itu memang dari dua belah pihak itu memang sama-sama mau memperjuangkan gitu ya. Dan sekarang dia udah sadar, dia pengen datang lagi ke kamu, pengen menawarkan hubungan lagi dengan kamu, dan ingin memperbaiki hubungan ini menjadi lebih serius gitu ya. Dia ingin menjaga lagi hubungan ini dengan serius dengan kamu. Bahkan di sini aku lihat ada niatan dia ingin melamar kamu loh ya, melamar untuk menjadi pasangan dia kayak gitu ya. Ada niatan dari dia. Tapi intinya karena di sini kalian berpisah, mungkin langkah utama yang dia akan lakukan ya berkomunikasi dulu dengan kamu, memperbaiki komunikasi, intinya seperti itu ya, meminta maaf, menjelaskan semuanya, aku rasa sih seperti itu ya. Tapi memang ada niat dia untuk datang lagi ke kamu, memperbaiki hubungan dengan kamu ya, memperbaiki hubungan ini, memperkuat lagi koneksi hubungan ini, ingin mempererat lagi hubungan kamu dengan dia gitu ya. Ya, dia akan melamar kamu. Ada niatan itu, melamar kamu menjadi pasangannya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Dan energi paling kuat zodiaknya di sini ada Pisces, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.